Shalom, kekasih-kekasih Kristus. Malam hari ini kembali kita berjumpa di dalam Bible Study CK7. Kita akan kembali belajar terus untuk belajar mengerti akan kehendak Allah lewat pembacaan, perenungan, dan penekanan-penekanan apa yang penting di dalam setiap firman Tuhan yang kita pelajari. Kita akan bersama-sama melihat bagaimana Allah terus bekerja, Allah terus berkarya di dalam kehidupan anak-anak perjanjiannya. Dan hari ini kita akan belajar dari Kejadian pasal yang ke-17, melanjutkan pelajaran yang sudah, bagaimana Allah menegaskan dan menandaskan kembali bahwa bukan Ismail yang akan menjadi anak perjanjian, namun Ishak. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita minta terang Roh Kudus, penyertaan Tuhan, urapan Tuhan, supaya kita betul-betul mengerti firman ini seperti apa yang Tuhan mau. Konteks yang tidak lari, lalu pesan-pesan apa yang harus kita ambil. Dengan demikian kita akan mendapat manfaat yang luar biasa dari firman Tuhan ini. Mari datang kepada Tuhan di dalam penyembahan yang berkenan kepada Allah. Di dalam penyembahan dalam roh dan kebenaran. Hampiri Dia. Dia mencari penyembah-penyembah benar yang memiliki kerinduan, kehausan, kelaparan akan hadirat Tuhan. Sikiralaraba syekiralaraba yaralaraba yaralaraba. Sikiralaraba yaralaraba 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 yaralaraba. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna
janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Amin Tuhan. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih sayang-Mu, buat cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Shikirala rabayara rabayara rabayara. Shikirala rabayara rabayanda. Rabayara rabayara shikirala rabayara. Sungguh
Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Yes, Lord. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya.
berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya. 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 Hanya di dalam kekuatan-Mu lah Tuhan, kami letakkan setiap kepercayaan dan iman kami. Sebab janji-Mu iya dan amin. Janji-Mu adalah ajaib bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kalau hari ini, malam hari ini, kami dilayakkan untuk menikmati hadirat-Mu, menikmati kebaikan-Mu, menikmati kasih sayang-Mu, semuanya karena cinta-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, supaya bukan hanya huruf, kalimat, atau perikop-perikop yang kami hafalkan, tapi biarlah firman ini hidup, sehingga mempengaruhi hidup kami, menguasai hidup kami, dan kami dituntun olehnya. Urapi kami, urapi hamba-Mu menyampaikan pesan-pesan ini. Di dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom saudara, mari kita lanjutkan pembelajaran kita pada malam hari ini. Kita akan melanjutkan tentang perjanjian Allah ya, kepada Abraham dan Sarah tentang keturunan sekali lagi. Jadi ini sebelum nanti Ishak lahir, janji ini diberikan kepada Abraham dan Sarah. Nah, seperti apa respon mereka? Kita akan mulai dari ayat yang ke-15. Kalau pertemuan terakhir saya jelaskan bagaimana Abram diganti menjadi Abraham, lalu Sarai diganti menjadi Sarah. Nah, dimulai dari Sarai diganti menjadi Sarah inilah, maka janji keturunan tidak boleh dipermainkan, tidak boleh dibuat tidak percaya, dan tidak boleh diremehkan. Kita akan belajar ini saudara. Saya akan bacakan dari ayat 15 sampai 27. Saudara simak baik-baik di dalam Alkitab kita halaman 15 Perjanjian Lama. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Ini betapa besarnya peran Sarah di dalam perjanjian Allah ini saudara. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapan-Mu. Tetapi Allah berfirman, tidak. Melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Sekali lagi,
ditampilkan oleh Tuhan tentang perjanjian kekal. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuat menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu, Abraham memanggil Ismail, anaknya, dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya itu. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga. Ini sunat. Seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. 24. Abram berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katanya. Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katanya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Saudara, hari ini kita belajar tentang sekali lagi, tak jemu-jemunya Allah itu memperingatkan kepada Abraham dan Sarah tentang perjanjian kekal. Ya, kita masih ingat ya, arti kata Sarai itu artinya wanita ningrat atau wanita terpuji, wanita terpandang. Namun di ayat 15 tadi diubah namanya menjadi Sarah, yaitu ibu bangsa-bangsa atau ibu sejumlah besar bangsa. Nama Sarai itu sudah disandang selama bertahun-tahun. Ya. Mungkin Sarai sendiri sudah bosan. Ya, aku dipandang sebagai manusia atau wanita ningrat. Secara manusia, secara dunia ini aku sempurna. Cantik saudara Sarah itu. Istri Abraham yang kaya raya. Dihormati, disegani oleh banyak orang. Tapi ada satu kekurangan dari Sarai, yaitu mandul. Itulah sebabnya ketika Allah ingin menggenapi janjinya dengan melahirkan Ishak bagi Abraham, maka yang harus diperbaharui terlebih dahulu adalah Abraham, baru sekalian Sarah. Peran Sarah terhadap Abraham menjadi istri Abraham untuk masa depan, yaitu ibu dari berbagai bangsa, itu sangat penting. Alkitab memandang seperti ini saudara. Dan betul, terbukti. Ketika Abram bersama dengan Sarah melahirkan keturunan-keturunan, mereka beranak pinak. Melahirkan raja-raja, bangsa-bangsa yang besar. Bahkan Abraham itu dipandang sebagai Bapa Abraham. Dipanggilnya sebagai Bapa Abraham. Oleh siapa? Minimal ya, 3 agama besar di dunia ini. Yaitu agama Yahudi, Islam atau Muslim, dan Kristen. Ketiga-tiganya disebut sebagai agama Abrahamik. Karena mereka percaya keturunan Abraham. Dan perlu diingat bahwa Sarah juga memainkan peranan penting di dalam sejarah dunia ini. Dari seorang wanita inilah yang sudah tua renta, umur 90 tahun, Allah menggenapi janjinya. Terhadap Abraham yang umurnya sudah 100 tahun, Allah menggenapi janjinya.
Tapi mari kita lihat sedikit tentang suasana di mana Abraham agak kurang percaya. Sehingga ia tertawa, saudara, terhadap janji Allah ini. Di ayat 17 tadi dikatakan ya, lalu tertunduklah Abram dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Di sini tampaknya untuk sejenak Abraham sedikit tidak percaya. Dan kita perlu maklum, saudara. Orang yang imannya kuat sekalipun kadang-kadang mengalami keraguan-raguan juga. Apabila hal ini terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tetap taat. Sambil berseru kepada Allah untuk memperbaharui iman kita. Nah, kata tertawa di sini itu berarti meragukan. Kalau lebih kasar lagi sebenarnya menghina. Masa sih? Ya secara bukti yang bisa dilihat, saudara. Memang nggak mungkin. Umur 100 tahun. Dan Sarah umurnya 90 tahun. Udah begitu mandul dari awal. Sudah tidak ada haid lagi. Mana mungkin, kata Abraham. Mana mungkin aku bisa punya anak lagi. Mana mungkin Sarah bisa hamil lagi. Nonsen. Maka dia ketawa. Nah, tertawa di sini artinya meragukan janji Allah. Kalau boleh saya katakan juga melecehkan apa yang menjadi ketetapan Allah. Menurut Abraham ini sangat luar biasa. Jika dia dan Sarah di usia yang seperti itu bisa memiliki anak. Di balik keraguan Abraham, akhirnya dia mengikuti perintah Allah. Abraham memutuskan untuk tiba pada satu titik. Yaitu memilih dengan seyakin-yakinnya bahwa janji Allah tidak pernah mengecewakannya. Walaupun tadi dikatakan, udahlah Ismail aja lah yang akan aku kasih warisan. Ismail sajalah yang akan menjadi penerusku. Ya. Tapi dengan tegas Allah menjawab, tidak. Ya. Allah hanya mempertegas bahwa garis keturunan Abraham adalah lewat Sarah, bukan lewat Hagar. Allah tegas, saudara. Tidak. Ya. Lewat Sarah lah nanti anak perjanjian akan digenapi. Istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Udah jelas nih. Bayinya belum lahir. Anak perjanjian belum lahir. Tapi Tuhan sudah memberi nama Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia. Menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Sangat menarik, saudara. Ya, sangat menarik. Karena di tengah ketidakpercayaannya, Abraham ya dan termasuk Sarah juga tertawa. Ya, meragukan janji Allah. Tapi tertawanya Abraham ini, tertawanya Sarah ini dibalas oleh Tuhan dengan lahirnya Ishak yang artinya juga tertawa. Jadi sini jelas. Terhadap keraguan-raguan Abraham. Terhadap kebimbangan Sarah. Dengan cara tertawa itu. Allah menjawab juga dengan tertawa. Tapi tertawa di sini artinya apa? No. Aku yang punya kuasa. Aku yang punya mujizat. Nanti anak yang kau lahirkan akan kau namai Ishak. Artinya apa? Kebahagiaan. Tertawa yang bahagia. Kalau yang dulu tertawa yang meragukan. Tertawa yang penuh dengan keraguan-raguan.
Sekarang Ishak ini anak hasil dari janji Allah yang membuat seluruh keluarga tertawa bersukacita. Luar biasa Tuhan kita. Oleh sebab itu terhadap janji Allah, saudara jangan tertawa dengan jenis yang meragukan atau melecehkan atau menghina atau ragu-ragu. Ya, karena Tuhan bisa membuat kita tertawa dengan penuh sukacita. Oleh sebab itu kita belajar ini saudara supaya kita mengerti. Sekali lagi ya, saya tidak bosan-bosan mengingatkan buat kita semuanya. Kalau Allah sudah berjanji, Dia pasti akan menggenapi. Ya. Allah mengerti kok kelemahan Abraham. Sama juga Allah mengerti kelemahan kita. Mungkin menanti janji Tuhan itu tidak enak. Pekerjaan menanti itu paling membosankan. Apalagi kita tidak tahu kapan waktunya. Kita tidak mengerti kapan akan Tuhan menggenapi janjinya. Penantian yang tanpa kejelasan itu membuat orang kadang keki. Kadang putus asa. Sama seperti Abraham dan Sarah tadi. Ragu. Sangsi terhadap janji Allah. Allah mengerti kelemahan Abraham. Sebab itu Ia datang untuk menguatkan dan menghibur. Hari ini saudara, kalau janji Allah belum digenapi dalam hidupmu, kadang mungkin saudara tertawa. Tertawa menghina. Tertawa ragu. Tertawa tidak percaya kepada janji Allah. Enggak ada dasar aku untuk sukses. Titel aku enggak punya. Enggak ada dasar aku untuk sukses. Modal aku enggak memiliki. Enggak ada dasar aku untuk berhasil. Aku enggak bisa apa-apa. Mungkin saudara mentertawakan diri saudara. Seperti Abraham dan Sarah mentertawakan dirinya. Aku sudah tua. Udah enggak mungkin lagi janji Allah tergenapi dalam diriku yang sudah renta ini. Tertawa jenis ini akan melemahkan iman saudara. Tapi Allah tahu cara untuk merubah tertawa dalam keraguan-raguan menjadi tertawa di dalam sukacita yang penuh. Ayo, jangan pernah ragu terhadap janji Tuhan. Jangan pernah bimbang terhadap firman Tuhan. Sekali Dia berfirman, pasti digenapi. Ubah tertawamu yang melecehkan. Ubah tertawamu yang meragukan. Menjadi tertawa yang penuh sukacita dan ucapan syukur. Sebab itu yang akan menyegerakan janji Allah digenapi. Saya bisa membayangkan bagaimana ketika Ishak lahir saudara. Itu satu pasang suami istri. Yang sudah tidak mungkin lagi menggendong bayi. Tapi luar biasa, Sarah betul-betul melahirkan Ishak. Sarah betul-betul melahirkan Ishak. Ketidakmungkinan, kemustahilan bagi dunia. Yang dipandang remeh, hina, dan dicacinya. Tapi bagi Allah bisa diubah menjadi tertawa di dalam sukacita. Semua berkat Allah, semua janji Allah membuat kita tertawa dan mengucap syukur. Berterima kasih, puas. Apa yang kita imani, apa yang kita percayai itu betul-betul terjadi. Saya sangat bersyukur lewat renungan malam hari ini saudara. Kita diingatkan, ayo tetap mengucap syukur sama Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala perkara. Sebab itu mendatangkan kebaikan. Mendatangkan sukacita. Mendapatkan tertawa yang penuh dengan sukacita. Mari kita renungkan firman ini. Kita ambil waktu sejenak. Untuk kita memeriksa hati kita. Apakah kita pernah
mentertawakan janji Allah. Apakah kita pernah meragukan janji-janji Tuhan? Kalau itu yang kita lakukan, ingat peristiwa ini. Tuhan sanggup merubah tertawa kita yang negatif menjadi tertawa yang positif, penuh sukacita. Persiapkan dirimu untuk mendapatkan pemenuhan janji-janji Allah. Dia berjanji akan menyertai kita dalam segala keadaan. Imani itu. Allah berjanji akan melindungi kita dari malapetaka dan mara bahaya. Seperti yang sering kita ucapkan dan iman dalam Mazmur 91. Imani itu. Allah berjanji akan selalu menopang kita di dalam keadaan apapun juga. Imani itu. Allah berjanji akan memberikan masa depan yang gilang gemilang. Percayai itu. Allah berjanji akan membuat engkau naik dan tidak turun. Pegang janji itu. Allah berjanji akan memberikan keturunanmu. Membuat bisnismu berhasil. Engkau dipulihkan kesehatanmu. Pegang itu. Jangan tertawakan dengan melecehkan janji Allah. Mana mungkin? Mana mungkin Tuhan? Itu tertawa yang melecehkan Tuhan. Lihat, Allah sanggup merubah tertawa yang penuh dengan keraguan-raguan menjadi tertawa yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Mengerti sekarang kami betapa Allah yang luar biasa dan dahsyat itu merancangkan masa depan yang luar biasa bagi anak-anak-Nya. Kami yang hadir pada malam hari ini, kami yang mendengar firman ini, kami yang merenungkan firman ini, kami merasakan bahwa Engkau sedang bersegera untuk menggenapi janji-janji-Mu. Tuhan berkata kepada kita semuanya, persiapkan dirimu. Persiapkan dirimu untuk penggenapan segala janji Allah dalam hidupmu. Apa yang belum pernah engkau lihat, apa yang belum pernah kau pikirkan, apa yang belum timbul di hatimu, Tuhan sediakan sebab kita mengasihi Dia. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk malam yang indah ini. Berkati anak-anak-Mu. Berkati mereka yang taat dan setia. Mencari wajah Tuhan. Belajar tentang firman Tuhan. Sehingga mereka mengerti kehendak Allah. Berkati setiap yang hadir. Kehidupan mereka diurapi Tuhan. Kehidupan mereka mencerminkan karya keselamatan Allah. Dan mereka akan menjadi saksi bagi banyak orang. Mereka akan mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada siapa saja. Sehingga banyak orang akan diselamatkan lewat kehidupan kami. Seperti Abraham dan Sarah dipakai untuk menjadi bapak rohani banyak bangsa. Demikianlah anak-anak-Mu akan dipakai Tuhan menjadi bapak-bapak rohani. Orang tua rohani bagi orang-orang yang mencari Tuhan. Kami akan menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Berkati kami Tuhan. Berkati keluarga-keluarga. Berkati usaha bisnis dan pekerjaan kami. Berkati pelayanan kami. Berkati bangsa kami. Berkati orang-orang yang kami jumpai. Supaya lewat kehidupan kami, mereka percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang maha dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai, menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. 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 Selamat malam. Selamat beristirahat.
di dalam pagar kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.